Untuk materi kali ini adalah pemasaran konten untuk keingintahuan tentang merek. Dan materi yang kita ambil itu referensinya dari buku Philip Kotler yang coba kita rangkum, dan kebetulan yang kita angkat tentang pemasaran kontennya ini. Nah, adapun pokok bahasan yang pertama itu konten adalah sebagai iklan baru, tagar adalah tagline baru. Yang kedua, pemasaran konten langkah demi langkah. Nah, sebelum ke pokok pembahasan intinya, mungkin saya akan coba menyinggung terkait dengan marketing 4.0 yang sebetulnya sudah disinggung oleh kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu marketing 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang berhubungan interaksi online dan offline antara perusahaan dan pelanggan, memadukan gaya dengan substansi dalam membangun merek, dan akhirnya melengkapi konektivitas mesin ke mesin dengan sentuhan manusia ke manusia untuk memperkuat keterlibatan pelanggan. Inti dari marketing 4.0 yang kami rangkum yaitu adalah bergerak dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Nah, di sini juga ada dari segmentasi dan penargetan ke konfirmasi komunitas pelanggan. Secara tradisional, pemasaran selalu dimulai dengan segmentasi, yaitu praktik membagi pasar dalam kelompok homogen berdasarkan profil geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Selanjutnya dari segmentasi bisa dilanjutkan dengan penargetan. Nah, segmentasi dan penargetan adalah keputusan sepihak yang dibuat oleh pemasar tanpa persetujuan pelanggan. Pemasar menentukan variabel yang mendefinisikan segmennya. Di sini keterlibatan pelanggan terbatas pada masukan mereka dalam penelitian pasar yang biasanya mendahului pelaksanaan segmentasi dan penargetan. Tetapi dalam era digital seperti saat ini, pelanggan terhubung secara sosial dengan satu sama lain dalam jaringan horizontal komunitas. Saat ini komunitas adalah segmen baru. Tidak seperti segmen, komunitas tentunya dibentuk oleh pelanggan dalam batasan tertentu untuk mereka sendiri. Yang kedua yaitu dari pemosisian merek dan diferensiasi ke klarifikasi merek dan karakter dan kode. Dalam pengertian tradisional, merek adalah seperangkat gambar, seringkali juga disebut sebuah nama, logo, ataupun tagline yang membedakan penawaran produk atau jasa perusahaan dari para pesaingnya. Konsep merek dikaitkan secara erat dengan pemosisian merek. Sejak 1980-an, pemosisian merek diakui sebagai cara untuk merebut hati pelanggan. Untuk membentuk ekuitas merek selalu mempunyai pemosisian yang jelas dan konsisten, serta seperangkat diferensiasi yang autentik untuk mendukung pemosisiannya. Sedangkan dalam ekonomi digital seperti saat ini, pelanggan difasilitasi dan diberdayakan untuk mengevaluasi bahkan meneliti janji pemosisian merek perusahaan manapun. Nah, dengan transparansi ini, berkat adanya kemunculan media sosial, merek tidak lagi bisa membuat janji palsu yang tidak teruji. Saat ini mengkomunikasikan identitas merek secara konsisten dan pemosisian dengan cara berulang-ulang sebuah faktor kesuksesan kunci dalam pemasaran tradisional mungkin sudah tidak cukup lagi. Nah, yang tahap ketiga di sini adalah dari menjual 4P ke komersial 4C, di mana bauran pemasaran 4P di sini adalah produk, price, place, and promotion. Nah, 4C ini ada dari beberapa referensi yang saya baca agak sedikit berbeda. Yang pertama itu co-creation, currency, communal activation, dan conversation. Tapi ada juga yang menyebutkan 4C ini adalah consumer need, cost, convenience, yang terakhir adalah communication. Tetapi pada intinya ini hanya penggunaan bahasa aja, tetap pada poin-poin pentingnya tujuannya itu sama. Yang pertama, co-creation atau consumer need di sini adalah sebagai strategi pengembangan produk inovatif baru. Currency atau juga yang lain bisa menyebutnya dengan cost
mungkin menjadikan produk tersebut terjangkau oleh segmen yang akan kita bidik. Ya, hal ini terjadi penting karena dalam menentukan kebijakan strategi harga adalah konsep cost ini memberikan sebuah batasan bahwa setiap harga yang kita rilis selalu akan berkaitan dengan daya beli dan anggaran cost di market yang kita targetkan. Selanjutnya communal activation, tapi juga banyak yang menyebutkan adalah convenience atau meyakinkan. Dengan demikian, saat melakukan sebuah rencana distribusi produk, sangat penting kita memahami berapa mudah calon pembeli mendapatkan produk yang kita jual. Yang terakhir adalah conversation atau komunikasi. Pada saat ini, banyak perusahaan yang men-switch istilah mereka dari promosi ke komunikasi. Hal itu wajar karena memang tujuan dari sebuah promosi adalah positif respon atau respon positif baik berupa brand awareness, market share, hingga sell. Dengan istilah komunikasi, pemilik brand dan atau produk akan lebih dekat dengan pelanggannya karena komunikasi yang dibangun akan bersifat dua arah. Nah, yang selanjutnya adalah dari proses layanan langganan ke pelayanan pelanggan kolaboratif. Pada saat sebelum membeli, seorang atau sekelompok pelanggan ini diberlakukan sebagai target. Sekali mereka sudah menjadi pembeli, mereka dianggap sebagai raja dalam perspektif pelayanan pelanggan tradisional. Beralih ke pendekatan pelanggan, perusahaan memandang pelanggan ini sebagai pihak yang setara. Untuk melayani pelanggan, perusahaan menunjukkan kepedulian tulusnya pada pelanggan dengan mendengarkan, merespon, dan secara konsisten menindaklanjuti ketentuan yang didikte oleh perusahaan dan pelanggan. Nah, untuk tahap selanjutnya akan coba dipaparkan oleh teman kami, yaitu Mas Estu, mengenai pemasaran konten dan keingintahuan tentang merek. Ya, terima kasih Mas WMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten adalah iklan baru, tagar adalah tagline baru. Singkat kata, pemasaran konten adalah pendekatan pemasaran yang mencakup, menciptakan, memilih, membagi, dan memperbesar konten yang menarik, relevan, dan berguna untuk kelompok khalayak yang jelas demi menciptakan percakapan tentang kontennya. Sebagian besar korporasi sudah melaksanakan pemasaran konten hingga taraf tertentu. Sebuah studi yang dilakukan Content Marketing Institute dan Marketing Pros mengungkapkan bahwa 76% perusahaan bisnis ke konsumen atau B2C dan 88% perusahaan bisnis ke bisnis atau B2B di Amerika Utara menggunakan pemasaran konten sejak 2016. Perusahaan B2B menghabiskan rata-rata 28% anggaran pemasaran mereka untuk membiayai pemasaran konten, dan perusahaan B2C menghabiskan rata-rata 32%. Jadi mereka tidak main-main terkait konten tersebut dan tidak sedikit anggaran yang mereka keluarkan untuk konten ini. Kenyataan bahwa pelanggan sering kali menganggap bahwa pesan iklan tidak menarik merupakan tekanan tambahan terhadap pemasar. Peran kunci pemasar adalah menyampaikan proposisi nilai yang ditawarkan oleh mereka di media sosial. Iklan tidak dapat menginterupsi pelanggan secara signifikan saat mereka mengonsumsi konten. Contohnya, iklan YouTube atau TrueView. Misalkan, dapat dilewatkan setelah 5 detik. Ini dapat dilewatkan oleh penontonnya. Bahwa sebuah iklan dapat diabaikan bila penontonnya tidak menyukai. Kami menamakannya tantangan dunia 5 detik yang dapat diabaikan. Ini juga berlaku untuk konten bermerek dan konten yang disponsori, konten yang disediakan oleh merek tetapi bukan dalam format khas iklan di media sosial. Meskipun menghadapi tantangan ini, pemasar menyadari nilai media sosial, mereka sebenarnya memberi pemasar peluang untuk melampaui perantara media tradisional dan berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Jadi banyak perusahaan sangat serius terkait konten ini karena dengan berkembangnya zaman digitalisasi, orang dapat
mengakses banyak. Contohnya kayak tadi YouTube, ya mereka mengiklankan melalui lewat situ. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Mas Ahmad, untuk slide selanjutnya. Terima kasih. Mas Ahmad. Oh, ya. Maaf, belum di unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Terdengar. Bismillah, saya coba menjelaskan terkait dengan slide pada subbab pembahasan di pemasaran konten langkah demi langkah ya di dalam buku Marketing 4.0. Bahwa memang sudah dijelaskan oleh Phil Kotler terkait dengan bagaimana satu konten itu atau pemasaran konten itu dibangun dan langkah-langkahnya dimulai dari tahapan demi tahapan yang sudah dijelaskan di dalam bukunya beliau. Yaitu kemudian terpenting dari titik ini adalah bagaimana seorang pemasar ya itu mengembangkan kontennya kemudian lebih pada membangun satu produk dari mulai pasca produksi hingga praproduksi hingga kemudian pasca produksi di dalam pemasaran konten. Karena menarik berbicara tentang pemasaran konten ini bahwa dia bukan berisi bagaimana hanya sekedar mengajak orang untuk mengambil produk, tetapi bagaimana lebih pada bagaimana mengenalkan apa yang ada di dalam produk ini. Ini yang lebih barangkali lebih menarik dari sisi pemasaran konten ini. Sehingga langkah-langkahnya tentu perlu dilakukan dengan secara kecermatan, termasuk juga bagaimana mengawalinya. Gitu. Maka dalam hal ini Kotler menjelaskan ada 8 langkah yang harus dilalui oleh para pemasar yang terbaik untuk menjalankan pemasaran konten mereka. Dari mulai yang pertama adalah misalkan menetapkan tujuan gitu ya atau goal setting. Ini penting agar kemudian pemasar konten ya atau konten yang dibangun pada nantinya itu mempunyai dampak atau implikasi yang strategis bagi usahanya. Karena nggak semuanya bisa kita lakukan gitu ya di dalam pemasaran konten, nggak semuanya bisa kita rekrut, nggak semuanya bisa kita jangkau dan nggak semuanya bisa kita raih, tetapi harus ada sasaran-sasaran atau kemudian tujuan-tujuan yang harus dipilah gitu. Nah di dalam buku beliau dijelaskan bahwa setidaknya ada 2 target yang perlu dilakukan oleh pemasar. Yang pertama adalah bagaimana membangun brand atau kemudian membangun merek, dan yang kedua adalah sasaran terkait dengan pengembangan atau pertumbuhan pemasaran. Itu yang penting di dalam pemasaran konten ini. Membangun brand atau kemudian membangun merek, misalkan bagaimana mengenalkan merek itu untuk membangun kesadaran di tengah orang. Kita misalkan bisa melihat bagaimana satu produk handphone misalkan gitu ya, dijelaskan tentang fitur apa yang ada di dalamnya. Padahal fitur itu berupa konten. Misalkan tentang kemenarikan berfoto atau bersuah foto dengan satu kamera dengan megapiksel yang sudah sedemikian canggih gitu ya. Itu padahal hanya berisi tentang konten yang mengajak atau memberikan kesadaran pada orang bahwa produk handphone merek X adalah handphone yang mempunyai teknologi terkini misalkan dari sisi kamera gitu. Atau dan hal-hal yang lainnya yang memang memberikan kemudahan fitur-fitur lainnya. Nah itu disasar untuk membangun kesadaran konsumen tentang merek yang sudah dipasarkan. Nah, tujuan yang berikutnya bisa saja kemudian juga misalkan untuk membangun penjualan kan gitu, untuk mempertumbuh penjualan baik dari sisi kemudian menyasar pada pelanggan baru atau kemudian membuat pelanggan lama itu lebih royal kepada produk itu. Nah, itu bisa ditetapkan misalkan pada sasarannya. Lalu kemudian langkah yang keduanya bagaimana kemudian memapping audiens, memapping para konsumen ini. Ini penting untuk melakukan pemetaan sebelum pemasaran konten itu dilakukan. Terkadang kan pemasar konten itu hanya berbicara tentang bagaimana menarik temanya, kemudian membangun narasinya, tetapi tidak kemudian memilah bagaimana konten ini bisa
mengambil satu segmen tertentu dan menguatkan mereka pada posisi itu. Sehingga kemudian ketika melakukan pemetaan terhadap audiensnya ini, ya, para pemasar konten itu kecenderungan akan belajar tentang bagaimana misalkan kepribadian para konsumennya, profil mereka, kemudian keinginan dan apa yang ketidaksukaannya mereka begitu. Dari sisi ini akan tergambar bahwa pendengar mereka atau audiens mereka atau yang akan menjadi konsumen mereka itu punya harapan dan keinginan terhadap produk yang akan dibangun oleh konten ini. Itu salah satunya adalah langkah yang dilakukan di dalam tahapan-tahapan pemasaran konten. Nah, ketika itu sudah dibangun, sudah tujuan sudah ditetapkan, pemetaan sudah dilakukan, maka kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana misalkan menggagas dan merencanakan konten, gitu kan. Idenya adalah bagaimana misalkan untuk mengambil tema konten ini yang akan dipasarkan, lalu kemudian formatnya seperti apa, lalu kemudian bagaimana alur cerita. Jadi akan terjadi penguatan-penguatan bagaimana konten itu akan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menarik audiens ataupun para konsumen. Nah, langkah berikutnya adalah kemudian mengkreasi atau menciptakan konten itu sendiri dengan menggunakan SDM yang ada di dalam internal perusahaan itu, atau kemudian bisa saja menggunakan jasa agensi. Saat ini sudah banyak agensi berkaitan dengan digital marketing terkait dengan masalah kreasi konten. Ya, kemudian terkait dengan penjadwalan. Nah, langkah berikutnya adalah distribusi konten. Distribusi konten ini penting ya. Setelah kemudian konten itu sudah diciptakan, dibuat, ya setelah mengikuti alur-alur berikutnya atau langkah-langkah sebelumnya, maka konten itu akan didistribusikan bagaimana kemudian disampaikan ke tengah-tengah masyarakat melalui platform-platform yang sudah ada, gitu ya. Baik misalkan melalui saluran media sendiri, kan misalkan dia mempunyai web, ya pemasar-pemasar punya web, atau kemudian menggunakan platform yang sudah berbayar, ya misalkan di tempat-tempat yang sudah tersedia di dalam media online, gitu ya, dan segala macamnya. Nah, setelah didistribusikan, konten kemudian dilakukan penguatan. Di amplifikasi ini akan memberikan dampak bahwa akan terjadi interaksi, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Wempi bahwa konten itu perlu untuk kemudian dikomunikasikan dan dipercakapkan, gitu ya, dan dibicarakan, maksudnya gitu. Tujuan dari 4C-nya gitu, Mas ya. Betul. Bagaimana konten itu bisa dibicarakan oleh masyarakat atau kemudian oleh audiens, lalu kemudian ramai didiskusikan dan segala macam, sehingga menjadi, dalam tanda petik itu kalau dalam bahasa Twitter menjadi viral, atau bahasa media sosial menjadi viral, gitu ya. Ketika kita sudah berbicara seperti itu, maka kan ada analisis menarik terkait dengan konten yang sudah dibicarakan. Bagaimana misalkan tadi tanda pagar yang sudah ada itu di dalam konten ini terus dibicarakan oleh orang, terus kemudian di-influencer, kemudian dipengaruhi dan segala macam, sehingga menjadi satu kesimpulan terjadi interaksi antara masyarakat, baik pemasar maupun dengan konsumen di dalam membicarakan konten yang sudah dibuatkan. Dalam hal ini, Philip Kotler mengatakan bahwa perlu dalam hal ini kita menggunakan jasa buzzer dan maupun jasa influencer, gitu ya. Perlu kita dalam hal menguatkan konten ini, mengajak para buzzer-buzzer atau kemudian meng-hire mereka untuk membicarakan konten yang sudah kita distribusikan. Kita bagaimana melihat pengaruhnya penguatan konten ini ketika pada pemilihan umum, gitu ya, pada 2019 maupun 2014 itu bagaimana kekuatan para buzzer dan influencer itu mempengaruhi media sosial dengan pembicaraan-pembicaraan berkaitan dengan tokoh-tokoh yang mereka akan usung, gitu. Itu sangat menarik sekali bahwa memang itu kemudian ada analisis yang kemudian dikeluarkan oleh salah satu asosiasi membuat satu pembahasan terkait dengan ide kampanye yang sudah dilakukan oleh tokoh tersebut dan segala macamnya. Kontennya jadi begitu, menggunakan jasa-jasa mereka. Kemudian itu terjadi bagaimana kemenangan petahana misalkan seperti itu terjadi dalam mediasi atau kemudian penggunaan penguatan konten dan distribusi konten yang baik.
Kurang lebih jadi seperti itu. Nah, kemudian di langkah berikutnya adalah evaluasi pemasaran konten. Setelah kemudian didistribusikan, dikuatkan, lalu seperti biasa sebagaimana sesuai dalam perencanaan yang baik, bahwa kita akan melakukan evaluasi pemasaran. Bagaimana misalkan menggunakan matrik pemasaran konten, ada dijelaskan di dalam buku tersebut, dan kemudian bagaimana tujuan yang sudah bisa tercapai secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah perbaikan pemasaran konten, dan ini tidak berhenti pada kadang-kadang para pemasar konten itu berhenti pada satu titik, dan dia tidak berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kesannya bahwa konten ini begitu sudah dilepas tidak lagi dievaluasi, kemudian dilakukan perbaikannya. Saya melihat di beberapa produk-produk ya gitu ya. Misalkan yang nanti akan kita bahas di produk PT ABC sebagai salah satu contoh kasus yang nanti akan dibahas oleh Mas Adit barangkali lebih jelasnya, bahwa mereka itu mempersiapkan konten yang sudah dilepas, lalu kemudian melakukan review terhadap konten itu, melakukan perbaikan. Bapak Ibu sekalian mungkin barangkali saya bukan mengiklan, tapi bisa melihat di dalam YouTube-nya. ABC Hands itu punya salah satu konten terkait dengan asuransi gitu ya. Dia bekerja sama dengan AXA kalau nggak salah itu. Di situ dijelaskan tentang pedas asuransi gitu ya. Pedas asuransi sebutnya. Pedas asuransi itu ditayangkan dan sudah ditonton oleh sekitar 26 juta gitu ya. 26 juta penonton. Jadi menunjukkan satu bentuk keberhasilan dari konten yang secara mudah dan simpel itu ditayangkan dengan durasi sekitar mungkin 1 menit gitu. Nah, ini menarik kan gitu terjadi bahwa sebelumnya ada review terkait dengan konten tersebut di bawah 30 detik, di bawah 15 detik, kemudian menjadi 1 menit sekian itu untuk menjadikan satu konten yang memang menarik untuk ditonton dan dilihat oleh pemirsa. Barangkali itu terkait dengan slide pemasaran konten langkah demi langkah. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Adit terkait dengan studi kasus yang kita bahas di kelompok ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang studi kasus PT Hands ABC Indonesia. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh pengusaha Indonesia sebetulnya. Cuman pada tahun 99 itu dibeli oleh sebuah perusahaan di Amerika Serikat, yaitu PT Heinz. Kemudian pada tahun 2015, Heinz ABC ini juga bergabung dengan Kraft Food. Jadi namanya sekarang menjadi Kraft Heinz ABC. Jadi produknya banyak sekali, tapi di Indonesia kita mengenal beberapa produk seperti sirup, terus sarden, kecap, saus tiram, terus ada sambal-sambal home style gitu mereka menyebutnya, yaitu kayak sambal terasi. Kemudian juga ada minuman ready to drink yang seperti jus buah seperti itu. Terus selanjutnya, next Mas MP. Ya, jadi salah satu konten tadi sudah dibahas oleh Mas Ahmad, yaitu tentang pedas asuransi. Nah, di sini kasus lain adalah kita bahas tentang konten namanya Tantangan Sambal ABC sebagai media untuk menambah konsumsi sambal di Indonesia. Ini sumbernya dari digitalmarket.asia. Jadi latar belakangnya apa sih? Gitu. Latar belakangnya sebetulnya sambal ini nih suatu makanan yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia gitu ya, karena kita suka sekali dengan rempah-rempah. Kemudian bisa kita lihat juga ketika harga cabai naik, itu banyak ibu-ibu rumah tangga juga panik karena memang tingkat konsumsi sambal ini tinggi gitu. Tapi sayangnya kan sambal ini hanya untuk makanan-makanan tertentu saja, terutama saus sambal ya. Saus sambal ini orang mengenal saus sambal itu biasanya dimakan dengan misalnya ayam goreng gitu, kentang goreng, bakso, mie ayam gitu kan. Tapi nah di sini di musim pertamanya PT Kraft Heinz ABC ini mengadakan konten namanya Tantangan Sambal ABC, yaitu menampilkan kontennya intinya adalah untuk menantang orang-orang untuk memakan sambal dengan makanan yang berbeda gitu. Tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya bagus sekali buat meningkatkan marketing, yaitu dengan meningkatkan jenis makanan yang dimakan dengan menggunakan sambal.
Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan, itu ada beberapa makanan yang nggak lumrah sebetulnya dimakan dengan sambal. Itu kayak ada jus dicampur dengan sambal, juga ada es kelapa dicampur dengan sambal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, kemudian di musim keduanya konsepnya dirubah. Jadi setelah di musim pertama berusaha buat meningkatkan konsumsi sambal, di musim kedua konsepnya berubah dengan menantang 10 blogger travel dan makanan itu untuk mencicipi 1000 pasangan baru dalam mengkonsumsi sambal. Nah, tujuannya yang sekarang lebih berubah, yaitu untuk membantu untuk menambah lalu lintas orang, netizen, untuk menyaksikan konten ini. Karena mereka membawa 10 blogger yang memang sudah mempunyai subscriber sendiri, seperti itu. Nah, ini juga tadi seperti yang dibahas oleh Mas Ahmad di slide sebelumnya, tujuannya adalah supaya untuk company itu untuk menambah lalu lintasnya dengan merekrut buzzer atau merekrut orang-orang yang memang sudah mempunyai subscriber yang tinggi, seperti itu. Terus setelah dievaluasi, hasilnya adalah mencapai reach 11 juta. Jadi reach ini apa? Di sini adalah orang yang unik yang menyaksikan konten tersebut. Jadi ini benar-benar satu account dihitungnya. Jadi ada 11 juta reach yang menyaksikan konten ini. Terus impressionnya 28,8 juta. Impression itu apa? Impression itu adalah tayangnya konten ini disaksikan oleh orang. Jadi berapa kali konten ini tayang gitu. Berarti kalau iklan, berapa kali iklan ini tayang. Terus CTR mobile 1%, ini berarti dari jumlah tayangan yang tayang itu berapa persen yang disaksikan atau diklik oleh seseorang untuk mencari tahu lebih lanjut, seperti itu. Jadi ini yang membedakan iklan tradisional dengan iklan dengan konten itu adalah seperti yang saya sampaikan berikut ini. Jadi kalau iklan tradisional itu orang hanya menyaksikan iklan itu secara seksama untuk kemudian dipengaruhi untuk membeli produk tertentu. Tapi dengan konten kita bisa melihat bagaimana sih orang itu interaksinya dengan produk kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang itu mengklik, terus bagaimana pengunjung website itu juga meningkat menjadi 39.000 pengunjung. Jadi parameter-parameter ini adalah parameter awal sebetulnya bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melihat brand awareness dari perusahaan tersebut gitu. Jadi sebelum masuk ke dalam engagement atau mengikat si konsumen, melihat dari data reach dan impression ini itu sebagai parameter awal untuk melihat seberapa sih awareness-nya orang terhadap produk yang akan kita jual. Seperti itu. Next. Selain dengan konten, juga strategi pemasaran berikutnya yang dilakukan oleh Kraft Heinz adalah dengan melakukan penjualan melalui e-commerce ataupun marketplace. Jadi mengikuti perkembangan zaman juga, tidak hanya dijual di toko-toko dan supermarket, PT Kraft Heinz ABC juga hadir di beberapa platform marketplace seperti Lazada, Blibli, dan Tokopedia. Hal ini juga suatu keunggulan di era yang seperti saat ini. Kita saat ini sudah mengalami era COVID-19 ya, di mana orang-orang diminta untuk stay di rumah, sehingga dengan adanya strategi pemasaran ini, orang-orang cukup berdiam di rumah saja dan nanti akan diantar oleh si pengirim sambal ataupun sirup ataupun yang lain-lain yang akan diperlukan oleh mereka. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh kawan kami, Bapak Patrick Ivan. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Adit dan Mas Bempi. Selanjutnya tentang kasus yang kita angkat adalah top brand. Dan tujuan akhir dari sebuah marketing adalah menjadi produk itu menjadi top leader. Yang mana di Indonesia ditandai dengan Top Brand Award. Itu adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada merek-merek yang meraih predikat top. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang diperoleh dari hasil survei berskala nasional di bawah penyelenggara Frontier Consulting Group. Untuk Kraft Heinz ABC, mungkin kita semua udah kenal
tentang ABC. Kalau kita ngomongin ABC, pasti yang terbayang adalah sambal ABC atau sirup ABC. Nah, untuk top brand Indonesia, hasil survei yang dilakukan oleh top brand Indonesia pada tahun 2020 menjelaskan bahwa saus sambal ABC menjadi produk yang paling unggul di antara pesaing lainnya. Kriteria top brand itu yang pertama adalah menshare. Menshare yaitu kriteria menunjukkan kekuatan merek dalam memposisikan diri dalam benak pelanggan untuk kategori produk yang ditentukan. Kemudian kriteria top brand berikutnya adalah market share. Market share kriterianya adalah menunjukkan kekuatan merek dalam pasar dan berkaitan erat dengan perilaku pembelian pelanggan. Jadi kalau kita ke pasar, yang kita ingat adalah kalau kita ngomongin saus sambal, maka yang ingat adalah sambal ABC. Kemudian commitment share. Commitment share kriterianya adalah menunjukkan kekuatan merek dalam mendorong pelanggan untuk membeli kembali di masa yang akan datang. Jadi suatu produk akan terus berulang dibeli oleh konsumen. Kemudian cara pengukuran top brand itu berdasarkan dari top of mind. Top of mind itu berarti kesadaran akan merek. Merek pertama yang disebutkan oleh responden saat kategori produk diutarakan. Misalkan sama seperti tadi, kalau kita nyebutin ABC, yang ada di benak pelanggan adalah saus ABC, yang ada saus asli atau saus pedas. Jadi yang ingat oleh konsumen adalah produk ABC-nya. Kemudian last use atau penggunaan terakhir, maksudnya adalah merek terakhir yang digunakan oleh atau dikonsumsi oleh responden dalam satu siklus pembelian ulang. Jadi pembelian dan penggunaan yang selalu berulang-ulang. Kemudian future intention atau niat pembeli kembali. Jadi pengukuran top brand itu adalah keinginan responden untuk menggunakan atau mengkonsumsi kembali di masa-masa yang akan datang. Jadi saus sambal ABC termasuk top brand Indonesia, ditandai dengan mendapatkan predikat top award. Yang pertama adalah saus sambalnya, yang pertama ABC terdapat 61%, kemudian Indofood saus sambalnya 16,2%, kemudian 2 Belibis 5,4%, Sasa dan 4,5%, Del Monte 3,4%. Jadi di pasaran sambal ABC termasuk top brand di Indonesia. Itu kriteria top brand dari saus ABC. Jadi kalau kita ke pasar, yang ingat adalah saus sambal ABC. Itu kriteria dari top brand Indonesia. Selanjutnya, demikian penutup dari diskusi kita tentang marketing 4.0. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Wimpi untuk sesi tanya jawab. Silakan Mas Wimpi. Baik, Pak Ivan, terima kasih. Demikian Ibu Lisa dan teman-teman terkait dengan pemaparan tim kami kelompok 4. Mungkin untuk sebelum ke sesi diskusi, apa ada tambahan mungkin dari Ibu atau terkait dengan materi ini? Mungkin diskusinya dulu, Mas. Baik kalau gitu. Untuk tahap selanjutnya mungkin kita ke diskusi ya, buat teman-teman mungkin yang apa ada yang bahan untuk kita diskusikan bersama, bisa di-share di sini. Iya. Mas Wempi? Ya. Ya, izin bertanya boleh Mas Wempi? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktunya untuk teman-teman semua dan Bu Liza selaku dosen mata kuliah tersebut. Jadi mengenai presentasi yang teman-teman sampaikan barusan mengenai perusahaan ABC ya, PT ABC ini ya. Betul. Yang ingin saya tanyakan Slide-nya tutup aja, Mas. Bagaimana Pak? Maaf. Ya. Lanjut. Mengenai perusahaan tersebut kan yang masyarakat ketahui, pasar ketahui, dia mempunyai produk sambal atau saus dan sirup ya, seperti yang tadi Pak Kiki sampaikan. Nah, seperti kita ketahui bersama juga, setiap keputusan atau bisnis yang kita ambil itu kan selalu ada resikonya ya. Nah, kita ketahui bersama nih, kalau saus kan pasti resikonya besar ya untuk si pencoba atau pembelinya, konsumen nih, untuk dalam tubuhnya itu kan kurang baik. Kalau misalnya seumpama si konsumen tersebut menggunakannya berlebihan gitu atau kebanyakan sausnya gitu kan. Nah, itu resiko-resiko tersebut jika itu terjadi, itu bagaimana cara pengelolaannya gitu loh, cara menangani. Sedangkan seperti yang tadi Pak Kiki sampaikan dan Mas Adit sampaikan, untuk mempromosikan produk tersebut tuh kan udah semaksimal mungkin dan goals-nya sampai sehingga target pasar semua dikelola sama PT ABC ini sudah dapat nih. Sedangkan pasar tersebut sudah banyak yang menggunakan produk tersebut, tapi ya itu resikonya banyak yang sakit atau apa gitu kalau menggunakan terlalu berlebihan. Jadi bagaimana jika menangani suatu resiko yang sudah terjadi gitu loh di dalam produk tersebut, mengatasinya. Baik, Mungkin itu. Mas Oput. Iya, Kita terima kasih, Mas. sambung dulu mungkin ya teman-teman yang lain. Oke, boleh nanya? Boleh, Ibu. Saya Rina. Saya agak tertarik sekali dengan materinya ya, kebetulan masalah konten. Pandemi kan juga mempengaruhi penjualan kita ya. Kebetulan saya kan produknya service. Jadi ada rencana mau beralih ke yang sifatnya bikin konten gitu loh. Karena ternyata satu-satunya pemasaran yang saat ini efektif ya adalah di konten ya. Nah, ini karena kebetulan saya yang disuruh memegang dan saya juga baru megangnya gitu. Mungkin pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita memasarkan sesuatu dalam bentuk konten, itu hanya fokus pada satu produk saja, seperti tadi yang dicontohkan ABC kan adalah sambal pedesnya ya. Apakah bisa diinkludkan untuk jadi beberapa produk? Itu yang pertama. Terus yang kedua. Iya. Lalu lanjut, Ibu. Pending. Nggak ada suaranya ya? Halo, sorry saya kehilangan sinyal. Asik juga. Halo. Baik, Ibu. Ya, sudah dengar ya. Terus yang kedua, pertanyaan saya adalah, resiko kita memasarkan sesuatu di konten, itu tentu juga efeknya adalah seperti memasarkan produk yang sejenis di perusahaan lain. Jadi gini, misalnya kayak saya service center, anggaplah saya misalnya promo yang Asus, karena kebetulan saya kan di Asus gitu ya. Tapi saya bukan satu-satunya authorized yang ditunjuk Asus dalam bidang service center. Ada service center lainnya yang ditunjuk Asus juga sebagai authorized-nya dia. Nah, ketika saya memasarkan Asus dalam bentuk konten di sosmed misalnya gitu, otomatis tentu saya seperti menggiring authorized lainnya dalam mempromosikan Asus. Nah, itu kan jadi sebuah resiko bagi perusahaan sebenarnya gitu kan. Nah, untuk menangani hal-hal seperti ini, mungkin barangkali yang sudah pernah megang konten punya masukan, atau mungkin barangkali dari Bu Liza gitu kan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Satu lagi mungkin ya, kita coba 3 dulu. Mas Iqbal. Iya, Pak Ivan, aman. Silakan mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah presentasikan terkait pemasaran konten ya. Dan di sini kan studi kasusnya itu ABC. Nah, menarik. Tadi kan Pak Ahmad sempat menjelaskan bagaimana step by step terkait pemasaran konten itu bagaimana. Nah, kemudian di situ ada langkah gimana si perusahaan ini tentunya perlu mendengar masukan dari konsumen gitu ya, untuk ya agar produk ini bisa sustainable seperti itu kan. Nah, tentunya juga setiap produk itu kan mempunyai otentisitas sendiri ataupun otentiknya. Apa sih ciri khas dari produk ini? Nah, kemudian bagaimana sih perusahaan ini melakukan suatu istilahnya apa ya, mengakomodir konsumen, karena kan kita tahu bahwasanya konsumen ini kan terkadang berubah-berubah gitu seleranya. Misalkan dalam kasus ini sambal ya, misalkan konsumen pengen nih cobain ada inovasi lah, misalkan sambal ini ditambahin terasi mungkin atau apa. Nah, bagaimana sih perusahaan ini bisa mengakomodir konsumen tetapi tetap menjaga apa yang menjadi ciri khas perusahaan produk itu sendiri. Mungkin sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Iqbal, terima kasih pertanyaannya. Dari 3 pertanyaan ya, dari Mas Ahmad, Ibu Rina, dan Mas Iqbal. Yang pertama, saya rekap dulu mungkin Mas Ahmad Saputra terkait dengan, secara garis besar pertanyaannya adalah risiko terhadap konsumen terkait dengan sambal yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat, apakah jika ada efek samping bagi tubuh mereka seperti apa, risiko pengelolaan risikonya seperti apa. Yang kedua dari Bu Rina, untuk pembuatan konten ini apakah fokus dalam satu produk atau beberapa produk. Yang kedua ya adalah risiko dalam pembuatan konten ini bisa menggiring konsumen untuk melakukan pembelian atau melakukan transaksi di perusahaan lain atau perusahaan sendiri, mungkin gitu Bu ya tadi ya? Ya betul. Perusahaan sejenis lainnya. Iya betul, yang sejenis. Nah untuk Mas Iqbal, saya tadi belum tercatat terkait yang terakhir pertanyaannya, maaf. Bisa diulang nggak Mas Iqbal? Dikit aja. Otentisitas Mas. Ya, jadi maksud pertanyaan saya adalah bagaimana perusahaan ini menjaga otentisitas produknya gitu ya, tetapi tetap apa ya, membangun hubungan yang baik dengan konsumen, dalam artian misalkan ada perubahan selera mungkin dari konsumen kayak gitu. Baik. Mungkin dari teman-teman kelompok 4 ada yang mau jawab dulu, salah satu dari 3 ini mungkin. Ya, oke, saya coba menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Oput ya, yang terkait bagaimana si perusahaan ini menjaga risiko dari konsumennya gitu ya. Jadi setiap perusahaan makanan ini semuanya biasanya sudah melakukan standarisasi ya, baik standarisasi dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri atau melakukan standarisasi oleh eksternal gitu ya. Untuk produsen makanan itu biasanya sudah mengenal HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Itu adalah salah satu metode risk assessment yang dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya yang dapat timbul oleh produk kita sendiri, baik dari bahan baku maupun dari sisi processing-nya. Nah, untuk PT Hens ABC ini sendiri itu sudah melakukannya, jadi dia sudah melakukan standar dari ISO ataupun punya standar dari internal itu sendiri. Jadi untuk mengurangi resiko itu dia melakukan risk assessment seperti itu. Dan kemudian untuk tingkat konsumsinya yang terlalu banyak, gitu ya. Jadi memang sambal ini seperti pendamping ya, pendamping makanan, bukan makanan utama. Tapi memang pola konsumsi sambal di masyarakat kita dengan tingkat sensitivitas ini kan beragam. Jadi salah satu contohnya yang pernah diluncurkan oleh PT Hens ABC adalah seperti yang dibahas oleh Mas Ahmad sebelumnya, yaitu adanya pedasuransi. Jadi pedasuransi ini berusaha untuk menantang orang makan pedas dengan banyak, tapi juga diasuransikan dari sisi kesehatan. Memang dari sisi kesehatan mengonsumsi sambal ini terlalu banyak juga tidak diinginkan pada tingkat konsumsinya.
Tapi memang kalau dari tingkat bahayanya dari si produk, itu memang sudah dilakukan assessment dan itu sudah dinyatakan aman. Berikutnya untuk sirup ya. Untuk sirup, mungkin bisa dicek, beberapa sirup ini memang standar BPOM-nya itu tidak boleh dikonsumsi oleh balita di bawah usia 5 tahun. Jadi buat teman-teman yang punya anak di bawah 5 tahun, baiknya tidak mengkonsumsi sirup, gitu ya. Dan PT Hens ABC ini melakukan statement itu, gitu. Jadi melakukan statement itu di produk sirupnya. Jadi kalau teman-teman lihat sirup ABC itu harusnya ada tulisan bahwa produk ini tidak untuk dikonsumsi oleh balita di bawah 5 tahun. Itu untuk menghindari konsumen Indonesia yang takutnya gitu, anak-anaknya minta terus dikasih gitu. Tapi perusahaannya sudah melakukan komunikasi seperti itu, walaupun memang dari sisi pasar dibilang berisiko ya, tapi memang tujuannya lebih menjaga si konsumen itu sendiri. Terus satu lagi buat pertanyaannya Mas Iqbal ya, menanggapi selera pasar. Jadi memang PT Hens ABC ini beberapa produknya adalah bukan produk yang memiliki nilai tambah kesehatan gitu ya. Jadi kita ada sambal, terus ada sirup, semuanya dari sisi kesehatan itu tidak melakukan nilai tambah. Tapi menanggapi tren ini sudah dibaca oleh Kraft Heinz dari sisi induknya. Jadi induk perusahaan ini memang sudah membaca tingkat penurunan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk yang tidak memiliki nilai efek kesehatan. Jadi ke depannya journey-nya yang dilakukan oleh Kraft Heinz sendiri itu adalah dengan memproduksi produk-produk yang lebih sehat. Itu sudah dibaca dan itu strateginya secara global. Jadi beberapa artikel yang membahas tentang penurunan pasar dari Kraft Heinz secara global itu direspon oleh perusahaan ini secara global dengan berusaha meluncurkan produk-produk yang lebih sehat dan bisa dikonsumsi sebagai pendamping makanan sehat. Seperti itu sih dari artikel yang saya baca. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama dan kedua. Baik, Mas Adit. Pertanyaan pertama dan ketiga. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya juga terkait info terkait sirup juga masukan buat saya gitu. Ternyata memang di bawah 5 tahun tidak boleh minum sirup, itu saya baru tahu. Kebetulan kemarin anak saya malah minum lagi itu kan. 5 tahun minumnya susu, Mas. Karena nggak kayak rokok ya. Kalau kayak rokok kan ditulis ya. Iya. Kalau sirup kan nggak ditulis gitu. Dan terkait konsumsi masyarakat terkait dengan sambal juga sebenarnya kan kembali ke pribadi masing-masing ya. Tidak semuanya juga mengkonsumsi sambal setiap hari sebenarnya. Saya juga penyuka sambal tapi tidak setiap hari, hanya di saat-saat tertentu aja. Dan mungkin itu juga menjadi tolak ukur dari ABC Hens ini untuk penanganan risikonya seperti apa juga sudah dipikirkan seperti itu. Mas Oput mungkin ada tambahan atau gimana terkait dengan jawaban yang telah kami. Terima kasih Mas Wempi dan Mas Adit atas jawabannya. Jadi terbuka juga pandangan saya karena tadi juga saya nggak kepikiran apakah saus ini ada peringatan nggak sih untuk para konsumen ya, artinya seperti rokok gitu, merokok ini membunuh kamu atau apa gitu, ada peringatannya. Dan ternyata benar juga seperti Mas Adit bilang kalau semuanya itu dilakukan uji tes ya sebelum dilakukan atau sebelum dipasarkan produk tersebut. Jadi ya cukup baik lah. Mungkin tambahannya kalau misalnya ke depannya bisa dikasih peringatan untuk saus kalau misalnya melakukan berlebihan ini akan berbahaya atau apa mungkin ke depannya. Ya, betul. Seperti sebagai itu sih. Mas Iqbal mungkin terkait jawabannya gimana? Pada tambahan? Sudah adalah pencerahan nih dari Mas Adit. Terima kasih Mas Adit. Tapi menarik sih kalau misalkan memang tadi kan Mas Adit ini mengambil satu fokus masalah itu kan misalkan karena kesehatan ya. Jadi di sini Hens ABC juga pengen produknya ini dikenal sebagai produk yang sehat gitu untuk konsumen. Nah, itu kira-kira mempengaruhi tagline-nya nggak sih? Misalkan tagline-nya ABC kan tadinya apa ya? Misalkan ini adalah sambal pedas yang enak misalnya. Nah, terus ketika ini beralih misalkan gitu ya, misalkan dari isi konten itu tersendiri, nah itu mempengaruhi tagline nggak sih sebenarnya? Jadi ini ya, jangan jadi sambal ABC yang pedas tapi sambal ABC yang sehat gitu ya. Tagline-nya, Mbak.
tambahan Jadi dari sumber internal sih, dari sumber internal itu HABC akan meluncurkan produk renovasi di tahun depan, dan itu ada improvement dari sisi apa yang nanti, dari sisi jualan, terutama dari sisi yang tadi yang secara global memang disinggung poin apa ya, kesehatannya, supaya orang lebih percaya bahwa mengkonsumsi sambal ini juga nggak jelek-jelek amat gitu, tapi bisa juga. Tapi berhubung ini masih renovasi dan masih rahasia ya ujungnya, tapi nanti teman-teman bisa tunggu aja di tahun depan gitu, nanti ada satu produk renovasi yang diluncurkan oleh Craft HABC. Terus kalau sambal itu nggak pedes jadi sambal tomat gitu ya. Sedikit tambahan buat Mas Saputra bahwa sambal ABC ini udah lulus uji layak konsumsi dan peringatannya adalah sambal tidak boleh kena mata. Oh iya betul Pak, betul. Ya. Berarti korelasinya nggak terlalu ke kesehatan dong, Ivan. Ya. Jangan kena mata gitu. Kena mata pedes banget kayak itu kan. Ya. Sambal itu ada peringatan nggak sih Bapak Ibu? Artinya untuk anak di bawah 5 tahun seperti sirup kan itu nggak boleh. Kalau sambal itu ada peringatan juga nggak sih di kemasannya itu atau di fotonya sih nggak ada ya. Ini saya lagi pegang sambal ABC ya. Kalau di jilat enggak. Kalau konkret. Kayaknya untuk banyak sambal ABC, saya kebetulan memang konsumsi sambal ABC juga. Berarti sama kita borin. Itu menurut sumber dulu saya pernah tanyakan bahwa sambal ABC itu mereka mempergunakan cabai murni ditambah dengan memang ada campuran seperti ketela dan tambahan lain supaya tidak terlalu pedas. Tapi mereka mempergunakan produk-produk yang berkualitas tinggi. Makanya saus sambal ABC ini masuk top brand Indonesia. Salah satu kenapa seperti saya sambung pertanyaan Bu Orin, kenapa produk-produk lain tidak sama atau tidak mendapatkan predikat yang sama? Sebenarnya harapan setiap pemasaran konten yang dilayangkan berharap bahwa produk itu menjadi top brand. Tapi kan yang namanya di pasar, marketing, masing-masing produk mempunyai kelebihan keunggulan masing-masing. Seperti kalau kecap, nomor satunya kecap Bango. ABC tidak bisa melewati keunggulan kecap Bango. Begitu juga sirup ABC. Mungkin kalau bulan puasa ini kita lebih terkenal dengan sirup marjannya daripada ABC-nya. Walaupun sirup ABC itu dari zaman dulu udah ada. Jadi sebelum marjan ada, ABC udah ada. Jadi mungkin ya kembali ke top of mind-nya, kesadaran merek oleh respondennya. Itu kira-kira tanggapan dari saya, Bu Orin. Izin untuk menambahkan sedikit pertanyaan Bu Orin. Boleh. Yang pertama, apakah pemasaran sesuatu pada konten dapat dilakukan beberapa produk? Menurut saya untuk pertama kali adalah fokus pada satu produk dulu untuk menimbulkan kepercayaan pada konsumen pada produk tersebut. Kalau sudah percaya, konsumen akan melihat perusahaan yang produksi produk tersebut. Baru perusahaan bisa melebar ke produk-produk yang lain. Yang kedua, risiko memasarkan konten tapi produk yang sejenis ikut terpasarkan. Menurut saya sih tidak apa-apa karena akan menimbulkan seperti produk musiman. Contohnya kayak bulan puasa tadi yang dibahas oleh Mas Ivan, Pak Ivan. Kan orang taunya bulan puasa ini sirup. Nggak apa-apa, sirup ini akan jadi apa? Pada bulan puasa ini akan menjadi tinggi nilai sirup, tapi kan masyarakat akan selektif untuk memilih produk-produk tersebut gitu, akan memancing masyarakat untuk membeli sirup, tapi produknya akan dipilih juga selektif lagi gitu. Menurut saya sih seperti itu. Ada tambahan teman-teman? Mungkin temannya lain ada yang menambahkan dari pertanyaan Bu Rina terkait dengan. Kalau saya simpulkan berarti sebenarnya position branding itu sangat mempengaruhi ya, artinya posisi merek, posisi dari nama perusahaan dari kita, kemarin posisi bahwa
posisi dari kepercayaan konsumen terhadap perusahaan kita itu pertama kali sangat mempengaruhi si konten nih berarti ya. Betul, Bu, betul. Yang paling penting. Artinya kalaupun saya misalnya mau bikin konten, berarti sasaran pertama saya adalah ya customer saya sendiri berarti barangkali dulu ya. Seperti itu. Bu, jadi Ibu kan tadi di dalam tujuan konten itu kan atau langkah demi langkah sudah dijelaskan ya bagaimana misalkan tujuannya adalah untuk membangun merek gitu ya. Merek itu kan bisa merek dagang, bisa atau kemudian atas nama perusahaan gitu ya. Ada dua yang kemudian bisa dilakukan oleh para pemasar konten ketika dia mencoba mengeksplor masyarakat ini dari sisi apa yang mau dicapai. Kayak gitu, makanya ada dua kategori, ada yang terkait dengan masalah penjualan atau peningkatan penjualan, ada yang kemudian berkaitan dengan bagaimana membangun kesadaran tentang merek, mengenalkan masyarakat tentang merek, bagaimana kemudian mengintervensi gitu ya. Pikiran masyarakat terkait dengan merek itu. Di sisi lain juga diisi pada konten-konten yang kemudian bisa membangun bahwa orang itu akan teringat gitu ya dengan merek itu ketika kita menyebut kontennya gitu ya. Ketika kita menyebut tagline-nya, maka orang itu akan langsung menghubungkan pada mindset-nya kan berpikir bahwa ini berujuk kepada perusahaan jasa servis Asus yang ada di lokasi Jakarta Pusat misalkan gitu, kurang lebih gitu, Bu. Iya. Ketika Ibu membangun itu harus ada diferensiasi memang strategi yang harus dilakukan ketika memang samar-samar jasanya itu sama-sama jasa servis. Servis Samsung yang di Roxy dengan servis Samsung yang ada di Cideng barangkali itu mempunyai kedekatan dari sisi jarak. Tapi bagaimana kemudian diferensiasi itu dibangun oleh para pemasar konten misalkan dari sisi mengenalkan brandnya dia dari perusahaan ya milik dagangnya misalkan jasa servis PT ABC gitu ya yang membedakannya kemudian dengan jasa servis dari PT XYZ sehingga masyarakat nanti nggak akan nyasar kalau dalam posisi kita kan sudah mengenalkan merek dagang ini maupun merek dari produk yang mau dipasarkan. Terus bagaimana dengan pengaruh desain? Kalau pengaruh desain konten itu? Ya, makanya di sini kan diferensiasi itu bisa dari tema, dari format, dari desain, dari segala macam sehingga kemudian kita bisa membedakan mana sih titik tekan yang kemudian orang bisa mengenal kita gitu ya. Karena kan tadi sudah ditetapkan tujuan, lalu kemudian dilakukan mapping terhadap audiens. Audiens itu kan bisa saja kemudian masyarakat konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap maupun mau disasar pada pelanggan yang baru. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kan langkah berikutnya kita membangun temanya nih. Nah, tema ini dibuat semenarik mungkin agar kemudian orang terikat dengan kita gitu. Orang mengingat dengan kita, orang sadar dengan kita, orang tahu dengan kita, orang kemudian beraksi terhadap kita dan mengadvokasi kita kan gitu. Kurang lebih gitu ya dalam sasaran marketing 4.0. Setelah orang sudah melakukan kebijakan membeli atau kemudian mengeksekusi menggunakan jasa segala macam, lalu kemudian dia mengenalkan kepada orang lain, membagi lah kalau dalam bahasa buku Kotler itu adalah memberikan informasi, menganjurkan untuk menggunakan konten ini. Itu kemudian terjadi interaksi antara pelanggan dengan pemasar. Nah itu yang terpenting dari sisi itu sehingga tema, desain, konten, format itu sebisa mungkin dibuat menarik dan mengenalkan produk itu pada siapa sih yang kemudian merek dagang apa atau kemudian merek produk apa yang kemudian bisa ditawarkan. Barangkali itu, Bu. Oke, kalau terkait dengan masalah itu, produk yang kemudian bisa mengambil pada satu segmen konten atau pada dua segmen konten yang berbeda, saya pikir bisa dilakukan secara bersamaan selama memang menurut saya ada saluran pribadi, ada saluran sendiri yang kemudian dikendalikan oleh si perusahaan ini. Seperti ABC ini punya saluran tersendiri dia. Tadi saya contohkan misalkan di YouTube gitu ya, dia punya YouTube-nya sendiri dengan subscriber itu sekitar 200 atau 300 ribu gitu ya. Bagi orang-orang ini dengan subscriber seperti itu udah lumayan cukup banyak. Nah, ketika dia menayangkan produk tentang minuman, produk tentang makanan, di situ semua disalurkan, dibagikan dari sisi itu. Dan saya kira memanfaatkan platform-platform seperti itu sudah cukup menarik bagi para pemasar konten ya, karena dia sudah bisa menggait pasar yang cukup besar tanpa harus biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi gitu kan ya. Menggunakan platform YouTube, platform Twitter, kan gitu, atau Instagram dan lain segala macam itu menarik gitu untuk dikembangkan oleh si pemasar konten dan membuat masyarakat lebih banyak mengenal dibandingkan iklan tradisional seperti iklan di TV gitu ya, atau kemudian iklan di koran gitu ya, atau kemudian melakukan campaign di dalam produk-produk pemasaran di
secara personal, misalkan membuka outlet-outlet gitu ya, dan lain segala macamnya. Saya pikir itu sudah menjadi perpaduan lah, meskipun tidak harus ditinggalkan, tetapi menjadi perpaduan dengan menggunakan era digital di teknologi. Barangkali itu yang bisa disampaikan Pak Asmedi. Ya. Terima kasih Mas Ahmad dan Bu Rina. Apa masih ada tambahan, Terima Ibu? kasih banyak. Cukup sih. Ya, penting banget buat saya sih materi hari ini. Terima kasih banyak loh yang sudah ngasih masukan. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu. Baik Ibu Lisa, terkait dengan diskusi ataupun materi, apakah ada tambahan dari Ibu mungkin bagi kami? Oke, ya. Terima kasih ya, alhamdulillah. Ini menarik ya, masalah konten ya. Di sini kalau saya lihat ini konten itu lebih kepada bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen kita gitu. Sebenarnya gini, tadi udah dibahas sih, udah panjang lebar. Tadi saya udah menyimak banget ya. Jadi dari segmentasi, targeting. Sebenarnya intinya dalam membangun suatu konten itu pertama yang harus kita tentukan dulu siapa yang jadi sasaran kita itu siapa, konsumen siapa. Jadi artinya tadi kalau misalnya kita sasaran konsumen kita sudah tahu, berarti kita bisa membangun konten sesuai dengan maunya konsumen kita yang sasaran kita. Tadi juga disinggung bahwa dalam pemasaran tradisional itu dulu memang kalau iklan itu kan hanya one way, maksudnya cuma diciptakan oleh pemasar, kemudian dia komunikasikan kepada audiensnya. Sekarang kalau zaman sekarang untuk 4.0 ini sebaiknya si konsumen itu diajak juga dalam create iklan seperti apa yang mereka mau. Jadi artinya ada interaksi antara pemasar dengan perusahaan dengan calon konsumennya itu. Jadi artinya tadi juga misalnya gini, tadi ada dikatakan Mas Adi bilang bahwa penjualan ABC menurun sejak pandemi ini, nggak salah saya ya. Kalau nggak salah dengar tadi ya. Jadi artinya di sini artinya dengan penurunan itu berarti orang sekarang sudah aware dengan kesehatan. Jadi artinya si ABC pun harus menciptakan produk yang sehat. Berarti artinya kita menggali dari konsumen itu seperti apa dia maunya itu apa, produk seperti apa. Jadi artinya dalam menciptakan konten pun kita harus libatkan konsumen itu gitu. Jadi dengan menggunakan berbagai media sehingga kita ada media interaktif ya, artinya kita ada komunikasi dua arah antara konsumen dengan pemasar tersendiri. Jadi artinya seperti itu ya. Jadi saya tangkap itu pertama itu adalah kita mengikutsertakan pelanggan dalam merumuskan satu konten. Itu perlu ya. Sehingga kita bisa meng-create konten seperti apa sih yang menarik itu, yang sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Ya. Itu kemudian itu salah satu kalau dalam market itu namanya relationship marketing ya. Kita membangun suatu hubungan dengan pelanggan yang begitu dekat dengan kita melakukan suatu komunikasi yang dua arah tadi. Itu salah satu ya, cara kita melakukan komunikasi ya. Terus tadi apalagi ya? Ya saya rasa itu ya, maksudnya yang intinya adalah bagaimana kita membangun konten itu adalah kita tahu dulu siapa yang konsumen sasaran kita siapa itu yang penting itu dulu. Nah kemudian kalau kita ingin memperluas pasar kita, berarti kita juga harus merubah kontennya seperti apa mau mereka. Jadi itu dulu intinya itu sebenarnya ya. Jadi kita jangan mengembang konten tidak sesuai dengan pasar sasaran kita, nggak akan kena nantinya, nggak sampai itu nanti komunikasi kita nggak akan sampai gitu. Saya rasa itu. Tambah saya cuma itu ya, tadi itu udah panjang lebar tadi komunikasinya. Jadi itu tambah saya cuma itu aja untuk konten ini ya. Jadi intinya itu. Jadi siapa pasar sasaran kita itu yang perlu kita tentukan dulu. Baik Ibu.
Oke, saya mungkin lanjutkan ke ini ya. Jadi kan ini hubungannya komunikasi juga. Kebetulan kita juga akan bahas tentang komunikasi ya. Ya. Ibu, mohon maaf, izin Ibu mohon maaf. Saya ngelihat, nggak tahu teman-teman yang saya ngelihat background Ibu itu hitam banget, Bu. Jadi kameranya seperti tidak nyala gitu loh, Bu. Oke, dulu. Maaf, ini. Yang lain lihat nggak? Lihat Bu Liza nggak? Tahan dulu ya. Ya, nggak kelihatan. Kelihatan ya? Hitam, Bu. Jadi Liza. kamera ketutup. Perlu saya dulu ya. Coba dulu. Oke, Bu. Tenang aja, Bu. Takutnya Ibu share dokumen, nanti kan jadi nggak kelihatan juga. Kita nggak bisa Coba baca. saya dulu ya. Bisa kelihatan nggak nih? Lalu. Baik, Bu. Belum, Bu. Dulu belum. Kabar. Kelihatan nggak? Sebentar, on proses. Oh, kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu, jelas. Kalau nih videonya nggak jelas. Yang penting ini yang di kameranya jelas ya. Oke. Kelihatan, Bu. Ya. Tadi pas banget ya, tadi materi yang diinikan tentang konten, ini juga tentang komunikasi. Sekarang kita bicara tentang komunikasi juga ya. Kemarin sudah bahas sedikit ya tentang komunikasi, karena kita ini keburu waktunya habis ya, kita nggak selesai membahas ini kemarin. Ini mengelola proses komunikasi terintegrasi ya. Sebenarnya nih konsep komunikasinya apa sebenarnya sih gitu ya. Di sini konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengikuti nilai tambah rencana komprehensif. Ini kok nggak ini ya. Sudah, saya salah. Nah, ini ya, komunikasi itu sebenarnya apa sebenarnya ya, pemasaran itu sarana di mana perusahaan menginformasikan dan menyampaikan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Jadi intinya adalah menginformasikan dan mengingatkan ya. Jadi tadi juga kita diskusi juga, berarti ini positioning, ya, positioning. Komunikasi ini salah satu media untuk memposisikan produk kita di benak konsumen. Sehingga konsumen itu aware dengan produk kita. Seperti tadi contohnya produk ABC ya, ABC, sambal ABC. Tadi katanya ada di gambar itu saya lihat dia komunikasikan ABC itu bisa dipakai untuk minum dengan air kelapa, apa iya gitu loh. Saya nggak tahu itu apakah enak atau gitu kan. Tapi itulah cara dia mengkomunikasikan produknya. Kemudian kan supaya orang aware dengan kita, tidak selalu yang kita komunikasikan tuh yang yang serius gitu loh. Yang seperti tadi kelapa dengan sambal itu hal baru menurut saya sih. Apakah enak gitu? Nah, itu nggak tahu lah itu. Tapi itu bisa jadi suatu pemikiran orang. Oh, berarti itu iklannya ABC gitu loh. Itu berarti artinya cara dia mengkomunikasikan sesuatu cara yang unik tadi, dengan cara unik. Itu tadi juga ABC dengan apa tadi yang nggak biasa juga, dengan lupa sih tadi, dengan air kelapa apalagi tadi itu. Yang nggak biasa sebenarnya. Tapi itu hal-hal yang membuat orang aware, oh itu iklannya ABC gitu. Nah itu ya. Kemudian nah ini bahwa komunikasi pemasaran itu ada iklan. Nah, kemudian iklan ini adalah komunikasi pemasaran yang sifatnya satu arah. Kemudian ada promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini intinya adalah insentif yang diberikan kepada siapa nih? Kepada konsumen dalam jangka pendek, misalnya potongan, cashback, gitu. Kemudian apalagi beli 1 dapat 2 itu masuk kepada promosi penjualan ya. Kemudian acara dan pengalaman, kegiatan dan program yang diproduksi di perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu ya. Jadi ini lebih kepada publisitas ya. Acara dan pengalaman beda ya. Kemudian hubungan masyarakat publisitas, ini beragam program dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Jadi di sini lebih kepada bagaimana contohnya ini seperti perusahaan melakukan jadi sponsorship satu acara gitu, itu masuk ke dalam publisitas ini ya. Kemudian juga apalagi ya, misalnya perusahaan mengadakan satu event ya, kemudian dia membuat satu event tapi dia yang sponsori. Contohnya sekarang masih ada nggak ya? Nggak lagi sih. Contohnya seperti
Bank Mandiri dengan Fiesta-nya. Nah, itu ada acara dilakukan, tapi dia yang mensponsori itu. Itu masuk ke dalam publisitas ya. Kemudian pemasaran langsung. Nah, ini lebih kepada mirip dengan pemasaran ini personal selling, tapi ini menggunakan media misalnya internet, kemudian telepon dan sebagainya. Ini masih telepon masih ada lah ya. Kemudian pemasaran interaktif, ini kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Ini pemasaran interaktif tadi. Jadi artinya kita perlu ada melibatkan konsumen dalam iklan kita itu, dalam promosi kita. Masukan-masukan dari konsumen itu bisa kita jadikan satu bahan untuk memperbaiki konten tadi menurut saya. Kemudian pemasaran dari mulut ke mulut, di sini komunikasi lisan ya, tertulis. Dan ini pemasaran dari mulut ke mulut ini berarti sama dengan tadi kita membangun advocate tadi. Advocate kan tadi tujuan akhir dari pemasaran 4.0 itu adalah advocate ya. Advocate bagaimana caranya supaya konsumen yang sudah menggunakan produk kita ini mereferensikan produk kita kepada orang lain. Nah, berarti pemasaran dari mulut ke mulut ini. Ini identik dengan loyalitas ya. Kalau orang sudah loyal dengan suatu produk, dia dengan sukarela mengkomunikasikan produk kita itu atau mereferensikan produk kita itu kepada atau merekomendasikan produk kita kepada konsumen lain. Ini yang perlu diciptakan ya. Kemudian yang ke-8 penjualan personal tadi ya, mirip dengan pemasaran langsung. Kalau pemasaran langsung dia menggunakan media untuk menghubungi audiens yang jadi sasarannya. Kalau penjualan personal ini tidak, mereka bertatap muka ya, bertatap muka untuk memperkenalkan produk itu. Ini kira-kira bauran promosi ya, ada 8 di sini, ada 8. Kemudian ini kira-kira ininya ya, apa sih medianya gitu ya, seperti iklan itu ada iklan cetak, iklan elektronik ya, kemudian outdoor itu juga masuk dalam iklan. Promosi penjualan tadi insentif insentif jangka pendek yang diberikan kepada konsumen ya dalam bentuk potongan dan sebagainya ya. Kemudian ada hadiah, itu juga masuk ke dalam promosi penjualan ya. Acara dan pengalaman ini olahraga, hiburan, festival. Berarti mengadakan suatu event, kemudian disponsori oleh oleh perusahaan tersebut ya atau produk tersebut. Kemudian memasarkan publisitas, ini peralatan media, pidato, kemudian donasi amal. Nah, seperti CSR yang dilakukan yang di perusahaan besar ada ya, CSR itu ada, saya ada ya. Ini saya rasa dia lebih banyak, jadi lebih banyak kepada masuk ke dalam hubungan masyarakat dan publisitas. Kalau kita lihat CSR itu kan kita nilai mereka itu sosial ya, sosial. Padahal itu adalah bagian dari bauran promosi sebenarnya, masuk ke dalam hubungan masyarakat dan publisitas. Ya, karena donasi amal misalnya kan ada ya, seperti perusahaan apa yang ini? Ada Bu, kayak sponsor-sponsor gitu kan juga dia minta feedback biasanya Bu. Hah? Iya, kalau yang CR itu kan biasanya kayak dia mengadakan promosi atau ngadain bantuan ke suatu tempat, itu pasti ada feedback yang dia minta. Misalnya kayak masang banner ya. Ya betul. Spanduk berarti kayak itu masuk ke masyarakat. Tapi ya, masuk dalam perusahaan CSR ya, masuk CSR ya. Masuk CSR Bu, karena saya sempat ngurus ke sana. CSR itu Bu, untuk bantuan sosial. Jadi sebenarnya itu bagian dari bauran promosi sebenarnya ya. Anggaran promosi sebenarnya. Tapi konsumen melihat, wah ini perusahaan ini sosial juga nih gitu kan. Seperti juga contohnya Lifebuoy melakukan suatu edukasi ke sekolah-sekolah bagaimana hidup yang sehat itu, kemudian seperti Pepsodent juga seperti itu, kemudian apalagi seperti Aqua sekarang entah untuk masih enggak, kalau kita membeli 1 liter kita menyumbang apa gitu kepada masyarakat gitu loh. Jadi di situ ditangkap oleh konsumen bahwa perusahaan pun aware dengan
kehidupan orang-orang yang nggak berpunya misalnya gitu. Jadi itu sebenarnya menyentuh apa afeksinya si konsumen sebenarnya, atau perasaan konsumen, sehingga konsumen akan membeli produknya. Nah itu ya, sebenarnya itu kan bagian dari promosi sebenarnya. Kemudian pemasaran langsung dan pemasaran interaktif ya. Nah, ini tadi menggunakan media tadi, pesan dari buku mulut, berarti ini adalah advocate tadi ya, advocate ya. Nah, ini kan tujuan akhir dari pemasaran itu adalah, kalau dari pemasaran 4.0 ini adalah tujuan akhirnya adalah bagaimana si konsumen merekomendasikan produk kita kepada konsumen yang lain. Itu tanpa dia mengeluarkan biaya, otomatis orang membeli lagi gitu ya. Kemudian penjualan personal tadi udah ya, contohnya itu ya. Anda paham dan tinggal Anda baca nanti. Nah, ini disinggung tadi bahwa konten tadi untuk membangun nanti akan menginikan ekuitas merek ya. Jadi artinya kalau kita memberikan suatu konten yang menarik, suatu konten yang bisa diterima oleh konsumen, itu akan meningkatkan ekuitas merek kita. Nah, itu apa aja sih indikatornya? Ada kesadaran merek, citra merek, respon merek, hubungan merek ya. Jadi orang akan semakin aware dengan merek kita kalau kita menyampaikan konten yang menarik tadi. Saya rasa tadi, kalau tadi kan lebih kepada komunikasi ya, saya rasa nggak cukup hanya komunikasi. Kemarin kita bahas juga bahwa si konsumen akan merekomendasikan produk kita ke orang lain, tidak hanya sekedar bagus dalam iklannya, tapi juga bagus dalam kualitas produknya, different dalam kualitas produknya. Jadi nggak bisa juga kita hindari itu, kualitas produk kita pun jadi penilaian gitu loh. Kalau kualitas kita oke, ya pasti akan direkomendasikan gitu. Jadi tidak sekedar hanya komunikasi saja. Komunikasi salah satunya itu ya. Komunikasi yang menarik itu salah satu membuat orang aware dengan produk kita. Tapi apakah dia akan menggunakan produk kita? Berarti kita juga perlu memperhatikan kualitas produk kita. Nah, kualitas produk itu seperti apa sih? Sesuaikan dengan tadi, sesuaikan dengan siapa sasaran kita siapa. Sasaran konsumen kita siapa. Ada orang yang memang orang yang istilahnya harga nggak masalah bagi dia, itu dia butuh kualitas yang produk yang pokoknya yang bagus lah gitu. Nah, mungkin kalau orang yang sensitif dengan harga, nah dia kualitas produknya yang standar aja. Jadi kualitas produk itu sesuaikan dengan siapa konsumen sasaran kita. Tuh intinya itu sebenarnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kemana sudah ya? Lanjut dulu ya, nanti baru kita ini kan. Nah, ini tadi kemarin sudah saya jelaskan. Saya rasa ini proses komunikasi ya, makro seperti ini. Jadi tadi bagaimana kita mengkomunikasikan konten kita tadi yang bisa menggunakan ini, berarti si pemasar menyampaikan pesan dengan simbol-simbol atau penyandian, kemudian sandi-sandi itu penyandian itu disampaikan melalui media yang mana, berarti media itu sesuaikan dengan siapa pasar sasaran kita. Jadi nggak semua media juga ya, seperti menggunakan media blog misalnya, menggunakan apalagi tadi Instagram misalnya, atau apalagi gitu tidak gunakan FB misalnya, itu kira-kira siapa yang suka melihat itu. Jadi artinya media yang kita gunakan sesuaikan dengan siapa konsumen sasaran kita. Nah, kemudian setelah kita memilih media yang sesuai, baru setelah itu apa yang kita sampaikan itu diterima oleh si audiens yang jadi sasaran kita. Jadi pesan yang kita sampaikan pun sesuaikan komunikasinya dengan bahasanya pun sesuaikan dengan siapa audiens sasaran kita. Nah, udah diterima oleh mereka, diartikan oleh mereka, direspon oleh mereka, kemudian ada umpan balik di sini. Bisa merespon sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau bisa merespon tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau dia merespon tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti pesan itu berarti perlu kita rubah. Karena nggak sesuai dengan
nggak diterjemahkan oleh nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berarti pesan itu sesuaikan dengan siapa konsumen sasaran kita. Kalau kaum milenials misalnya sasaran kita, gunakanlah bahasa mereka. Itu ya. Kemudian di sini timbul umpan balik dari pembaca tadi bisa sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak sesuai ya. Kemudian di sini gangguan di sini adalah dalam proses komunikasi itu si audiens kan banyak mendapat informasi dari berbagai banyak lah ya produk-produk yang memberikan informasi ya. Seperti melalui sekarang sih medianya udah banyak. Untuk menghindari gangguan-gangguan itu berarti buatlah pesan atau komunikasi yang menarik atau unik tadi, sehingga apa yang kita inti yang kita sampaikan itu akan tertanam di benak konsumen itu. Jadi artinya intinya adalah dalam komunikasi ini kita menyampaikan bahasa yang menarik dan unik. Karena tadi gangguan ini kan banyak sekali. Setiap hari kita menerima informasi itu jutaan kali, ribuan atau jutaan kali ya. Nah, dari yang banyak itu kira-kira produk kita di situ. Jadi kita buatlah sesuatu yang menarik dan unik gitu ya dalam komunikasi itu. Mungkin tadi menggunakan tagline tadi ya, tagline-nya apa gitu. Seperti ABC, tagline-nya apa ABC? ABC ada tagline-nya nggak? Sambal ABC. Apa? Produk kayaknya. Dipetik, dikemas segera, Bu, tulisannya, Bu, di kemasannya. Buat sambal ya, Bu? Buat sambal ya, Bu? Ya kan tadi sambal, ceritanya sambal tadi kan. Kalau sambalnya dipetik, dikemas segera, Bu. Ya, itu yang terbaru ya. Dipetik, dikemas segera. Ya. Oh, berarti itu pesannya adalah sesuatu yang ini ya, fresh gitu ya. Nah, fresh, jadi tangkap tuh fresh gitu. Fresh, Bu, emang pakai cabai asli dia, Bu. Tapi ada tambahan juga kan. Iya. Tapi zaman kayak sekarang yang kondisi sekarang orang lebih mendingan bikin cabai sendiri deh karena sambal sendiri. Itu sehat gitu kan. Oke, nah ini model proses komunikasi mikro di sini ya. Nah ini bisa nanti kalau Anda kalau misalnya peminatan Anda marketing nanti dan kemudian Anda lebih kepada iklan atau apa, Anda ambil salah satu mau diteliti gitu. Ini indikatornya bisa ini Anda ambil. Seperti ini ya. Ini model AIDA, model hitung pengaruh. Ini yang lebih dikenal tuh model AIDA ini ya. Ini tahapannya di sini ya. Ada tahapan kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, di sini ya. Jadi tadi saya singgung bahwa dalam kita komunikasi itu ada yang kita sentuh kognitifnya si konsumen. Berarti kognitif itu adalah pikirannya konsumen, pengetahuan konsumen. Kemudian ada juga yang kita sentuh itu adalah tahapan itu adalah afektif. Afektif itu lebih kepada perasaan konsumen. Sedangkan tahapan berikutnya adalah perilaku. Ini yang paling diinginkan oleh si pemasar adalah si konsumen ini berperilaku. Berperilaku artinya action untuk membeli. Nah, jadi di sini dalam model ini untuk model ini pertama atau perhatian kognitifnya yang dimainkan di sini. Kira-kira dalam ABC itu apa yang kognitifnya apa tuh? Iklan ABC. Sehingga jadi perhatian itu. Kognitif. Ini berarti pengetahuan yang diberikan kepada konsumen. Apa kira-kira? Paling aslinya ya. Kalau aslinya. Ketika sesuatu yang jujur kan ya, Bu? Ya. Memberikan pembelajaran atau pengetahuan kepada konsumen terhadap produk kita. Itu untuk kognitifnya ya. Itu jadi perhatian dari nantinya bagi mereka. Itu aware dia dengan produk kita. Mungkin freshnya kali ya, Dit. Karena ini kan semacam edukasi ke customer sebenarnya tentang keunggulan produk. Ya. Iya itu, Bu, yang lagi dikedepankan sekarang ya itu, Bu, tagline dipetik, dikemas segera itu, Bu. Ya. Oke. Di bawahnya 51 jam ya.
Berarti itu pengetahuan bahwa pentingnya fresh ya dalam satu produk itu, ya. Kemudian tahapan afektifnya apa? Di sini adalah minat dan keinginan. Afektif ini adalah menyentuh perasaan dari perasaan si audiens tadi yang mendengar apa yang kita sampaikan. Ini menimbulkan minat dan keinginan, minat dan baru ingin ya, minat dan keinginan untuk membeli produk kita. Nah ini ABC apa ininya? Pedes paling yang saya suka. Iya, pedes. Pedesnya itu, jadi tertarik orang benar karena pedes. Oh, ya, pedes. Ya, pedas. Nah, rasa ya, rasa. Rasa ya, berarti ini lebih kepada perasaan si konsumen ya. Kemudian baru setelah itu dia kan menimbulkan minat, keinginan, kemudian baru timbul tindakan sehingga dia mau membeli. Sesuai dengan oh ini yang saya cari misalnya, berarti dia akan membeli. Nah inilah kira-kira proses dari komunikasi mikro ya, yang akan menimbulkan action dari suatu si audiens ini atau si konsumen tadi ya. Ini indikatornya bisa nih nanti. Jadi apa sih? Jadi kalau ada riset tentang iklan atau promosi tentang iklan lah ya, ini bisa Anda pakai sebagai indikator ukurannya gitu. Yang lainnya tinggal diinikan lagi ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah ini langkah pengembangan komunikasi efektif ya. Nah, pertama mengidentifikasi pemirsa sasaran. Nah, itu tadi saya katakan. Jadi tentukan dulu siapa sasaran kita. Itu yang penting itu dulu. Kalau salah sasaran ya tidak akan diterjemahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan itu, apa yang kita sampaikan. Ditentukan sasaran siapa dulu, kemudian menentukan tujuannya untuk apa. Nah, komunikasi itu kan promosi tidak selalu hanya untuk, masih ingat tahu nggak? Komunikasi pemasaran untuk apa aja sih tujuannya? Pertama mungkin untuk informasi. Membangun merek kali informatif ya. Nah, ya informasi itu dalam membangun merek, memberikan awalnya si konsumen nggak tahu, dia jadi tahu. Jadi menginformasikan. Biasanya produk baru ya, produk baru. Berarti tujuan kita untuk menginformasikan produk kita nih. Nah, itu pertama. Yang kedua, persuasif. Persuasif itu berarti kita bagaimana kita melakukan pendekatan sehingga si konsumen itu mau berminat untuk beli produk kita. Jadi biasanya produk itu dalam proses pertumbuhan ya. Kalau tadi informasi baru kenalkan, kemudian kalau persuasif itu adalah dia udah kenal, tapi dia belum ada niat untuk membeli, baru sekedar tahu dia. Nah, berarti kita si pemasar harus melakukan suatu komunikasi persuasif. Misalnya menggunakan apa persuasifnya? Mungkin tadi kan bawaran promosi banyak, tadi ada 8 kan? Tidak hanya iklan aja. Kalau iklan saya rasa untuk membangun kesadaran merek aja sebenarnya iklan itu. Segala informasi. Tapi kalau persuasif mungkin kita bisa menggunakan personal selling atau promosi penjualan. Promosi penjualan kan tadi ada diskon tadi ya. Nah, itu saya rasa salah satu untuk persuasif ya. Kemudian ada lagi namanya, satu lagi apa yang lupa saya. Ini kalau untuk perusahaan yang sudah mapan, dia tetap harus mengingatkan. Perusahaan yang sudah mapan perlu juga dia melakukan promosi. Untuk mengingatkan kepada konsumen bahwa kita masih ada loh gitu loh. Jadi komunikasi yang efektif itu tentukan itu tujuan untuk apa. Jadi bahasa yang kita konten yang kita sampaikan pun akan berbeda. Seperti contohnya produk-produk yang udah mapan, ABC sudah mapan juga ya, mapan juga, tapi dia tetap berpromosi. Kemudian seperti sepeda Honda misalnya, Yamaha gitu. Masih melakukan promosi. Padahal dia udah mapan kan, nah, berarti sekedar mengingatkan. Jadi artinya setelah kita menentukan sasaran kita siapa, kita tentukan juga tujuan untuk apa sih komunikasi itu. Apakah untuk menginformasikan, apakah untuk persuasif, atau mengingatkan.
Itu saja. Ya. Kemudian merancang komunikasinya. Nah, jadi artinya dari tujuan tadi baru kita rancang komunikasinya. Seperti apa? Kalau sekadar untuk menginformasikan rancangan komunikasi seperti apa gitu. Ya. Kemudian memilih saluran. Memilih saluran tadi berarti medianya media apa yang kita gunakan. Medianya tadi berarti sesuaikan dengan sasaran kita ya. Jadi intinya pertama ada sasaran dulu deh yang tentukan siapa. Kemudian meletakkan anggaran, memutuskan bauran medianya, kemudian mengukur hasil ya, mengukur hasil, kemudian mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Berarti artinya tetap harus diukur hasil dari efektif enggak, yang ini kan ada bauran pemasar media nih. Tadi media yang digital tadi kan ada FB, menggunakan Instagram, menggunakan apa lagi lah tadi ya. Nah, kira-kira itu efektif enggak? Berarti perlu ada mengukur hasil. Efektivitas iklan harus kita ukur. Apa promosi perlu kita ukur. Apakah efektif enggak itu kita gunakan. Ini kira-kiranya ya untuk mengembangkan komunikasi efektif ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut dulu lah ya. Nah, ini mengidentifikasi pemisah sasaran ya. Tentukan terlebih dahulu pembeli potensial. Nah, pembeli potensial. Menurut Anda pembeli potensial ini maksudnya seperti apa? Ada yang ini enggak? Pembeli potensial. Pembeli potensial ini apakah pembeli yang sudah ada? Pembeli yang sudah menggunakan produk kita? Berbeda. Nah, potensial seperti apa, Mas Tri? Menurut saya kalau pembeli potensial adalah sasaran baru bagi market yang akan kita lempar ke pasaran, yang nantinya para sasaran ini diprediksi akan menjadi salah satu bagian dari customer kita. Ya. Gitu, Bu. Berarti kita mengembangkan segmen berarti sini ya, mengembangkan segmen. Ya, pengguna saat ini, kemudian juga kita kalau pembeli potensial berarti kita mungkin mengembangkan segmen kita bisa jadi gitu ya. Mengembangkan segmen kita atau meluaskan pasar sasaran kita ya. Kemudian pengguna saat ini jelas ya. Kemudian yang ketiga, pengambil keputusan dan pemberi pengaruh. Nah, ini juga nih mengidentifikasi pemisah sasaran. Pengambil keputusan dan pemberi pengaruh. Bisa Anda jelaskan ini bisa perorangan, kelompok, masyarakat tertentu, masyarakat umum. Tadi juga disinggung-singgung tadi masalah komunitas ya tadi ya. Sekarang lebih banyak pemasar itu lebih gampang mempengaruhi itu adalah satu komunitas. Kalau dalam satu komunitas itu dipengaruhi, pasti yang lain-lainnya akan ikut menggunakan produk itu. Berarti kita mempengaruhi mungkin komunitasnya ya, komunitas. Kalau pemasaran sekarang lebih banyak lebih gampang mempengaruhi satu komunitas gitu. Contohnya apa? Komunitas itu bisa Anda contohkan? Komunitas. Contohnya produk oli, Bu. Oli? Produk oli pada saat membuat suatu konten dari pemasarannya, dia mengundang suatu komunitas baik otomotif baik itu roda 2 ataupun roda 4, di mana setelah mereka diberikan customer experience, kemudian diminta untuk memberikan suatu penilaian terhadap produk tersebut, dan jika ya penilaiannya itu yang baik, maka akan ditampilkan menjadi suatu konten. Tapi untuk yang pendapatnya buruk, dia tidak akan ditampilkan. Dalam hal ini jadi mereka menggunakan komunitas untuk mempengaruhi calon customer lain atau yang tadi dikatakan sebagai pembeli potensial gitu. Ya, bisa aja ya itu ya. Jadi artinya orang yang komunitas itu yang memang apalagi komunitas otomotif ya kali ya, orang akan percaya dengan omongan mereka gitu loh. Karena mereka adalah orang yang mengerti dengan peralatan otomotif itu ya. Kemudian promosi profil pemisah sasaran ya. Ini mengidentifikasi pemisah sasaran ini ada 4 ini ya. Bu, mau tanya Bu.
Oke, silakan. Kalau yang pengambil keputusan dan pemberi pengaruh itu maksudnya dari setiap kelompok ini itu berarti dibidik Bu ya? Siapa kemudian misalkan ketuanya atau misalkan siapa yang kemudian pimpinannya gitu dari kelompok ini atau masyarakat ini gitu ya? Ya, orang yang berpengaruh dalam kelompok itu lebih potensial untuk dipengaruhi. Maksudnya siapa sih kira-kira yang dia akan bisa me-advocate yang lain gitu loh. Oke. Gitu ya. Bu, nanya dong Bu, kalau yang suka endorse itu masuk sini nggak Bu? Karena apa? Endorse? Ya, misalkan Anda kan menggunakan, iya Bu, karena Anda kan menggunakan artis atau misalnya pengusaha untuk apa namanya untuk promosi. Nah ini masuk ke kategori ini nggak ya Bu? Bisa pemberi pengaruh kali ya? Berarti. Yang pemberi pengaruh itu Bu ya? Ya. Influencer lah istilahnya ya? Influencer ya. Sekarang ada buzzer gitu ya. Iya Bu. Itu dari influencer itu bisa jadi menarik kalau jadi sekarang itu. Oke Bu, makasih Bu. Ya itu. Ya. Nah ini untuk ketujuan tadi ya. Oke, salah. Merancang komunikasi nih. Nah, merancang komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan memerlukan 3 penyelesaian masalah. Pertama, apa yang harus dikatakan? Apa yang harus dikatakan? Ya. Ini strategi pesannya ya, apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan siapa yang harus mengatakannya. Nah ini ya, ini 3 poin inilah yang perlu diketahui oleh perancang komunikasi. Strategi apa yang harus dikatakan. Berarti tadi kan tujuan komunikasi bisa untuk mempengaruhi, bisa untuk menginformasikan, mempersuasif, dan mengingatkan, misalnya gitu ya. Nah, strategi pesannya seperti apa atau seperti apa yang harus dikatakan. Kemudian bagaimana mengatakan, berarti perlu ada di sini strategi yang kreatif ya, sehingga diingat tuh pesan kita itu diingat gitu. Kemudian siapa yang harus mengatakannya, berarti di sini tadi endorse tadi ya, endorse itu seperti tadi Mbak Rina bilang siapa tadi endorse itu misalnya artis misalnya, maka artis di sumber pesan ya. Kalau untuk produk-produk kesehatan sebaiknya dokter atau ahli gizi misalnya. Bu, kayak Lula Kamal gitu Bu. Lula Kamal itu kan bagian artis tapi juga dokter gitu. Ya, gitu. Artis dokter lagi gitu kan. Oke. Ini memilih saluran komunikasi ya. Ada saluran komunikasi pribadi, saluran komunikasi non pribadi ya. Saluran komunikasi pribadi tetap muka personal, email, semuanya. Ini tinggal dibaca aja. Anggaran juga tinggal Anda baca. Nah ini, faktor-faktor menentukan dalam menentukan barang komunikasi. Pertama, jenis pasar produk ya. Jenis pasar produk, tahap kesiapan pembeli, tahap siklus produk. Jadi, ada yang tahu nggak tahap siklus produk? Ini udah ada pemasaran ini belum dapat ya? Langsung pemasaran lanjutan ya. Iya, tahap siklus produk masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak tahap siklus produk ini? Kan ada masa perkenalan, pertumbuhan, dewasa, decline ya. Oh ya. Ada tugas ya kemarin ya yang terkait dengan itu udah ada Bu, manajemen strategi. Materi. Ada di manajemen strategi Bu. Pemasaran juga ada kayaknya Bu. Pemasaran juga ada di tugas ya. Berarti artinya di sini berarti dalam menggunakan bauran promosi itu atau bauran komunikasi kita lihat tahapan siklus produk kita itu. Kalau dalam perkenalan berarti kita media apa yang kita gunakan atau bauran promosinya apa yang kita gunakan. Apakah semuanya? Karena biaya cukup besar ya kalau kita gunakan semuanya. Jadi artinya supaya efektif kira-kira yang mana yang kita gunakan gitu ya. Jadi sesuaikan dengan tahap siklus produknya. Ini efektivitas ini ya. Nah, ini untuk membangun kesadaran, pemahaman, keyakinan, pemesanan kembali. Ini artinya kita dalam mengkomunikasikan, mengcombine ya, mengcombine alat komunikasinya. Di sini ada iklan dan publisitas, yang hitam ini ya, yang agak hitam ini ya. Kemudian promosi penjualan yang agak terang, kemudian
yang hitam sekali itu penjualan proporsional. Jadi untuk membangun kesadaran berarti iklan dan publisitas lebih banyak ya. Kita gunakan dana kita untuk iklan dan publisitas ya. Kalau untuk pemahaman berarti kita lebih banyak menggunakan apa nih? Ya masih iklan juga sama publisitas ya. Kemudian kalau untuk keyakinan berarti kita banyak menggunakan penjualan personal. Penjualan personal di sini yang tatap muka tadi ya, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada calon konsumen atau calon pelanggan untuk terhadap produk kita. Kemudian untuk pesanan, misal supaya si konsumen mau memesan ya, berarti tetap penjualan personal itu adalah anggaran yang lebih besar digunakan oleh perusahaan untuk ini ya, penjualan personal. Sedangkan untuk pemesanan kembali, promosi penjualan tuh yang lebih besar, lebih tinggi anggarannya. Jadi artinya untuk apa sih ini kita promosi apa anggaran yang lebih baik, untuk apa sih kita keluarkan untuk masing-masing ini gitu maksudnya gitu. Untuk membangun kesadaran berarti iklan dan publisitas. Untuk pemahaman terhadap produk kita juga iklan dan publisitas. Untuk meyakinkan berarti promosi penjualan lebih banyak. Penjualan personal. Kemudian untuk pesanan juga penjualan personal, sedangkan untuk pesan kembali berarti promosi penjualan. Ya, oke, diselesaikan nggak usah ini ya. Ya, saya rasa itu aja kali untuk ini ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kayaknya waktunya udah mau habis juga nih. Ada yang mau ditanyakan di sini? Bu, saya izin menambahkan aja Bu. Oh, silakan. Yang tadi Ibu bahas mengenai CSR. Kalau sejauh yang saya tahu sih CSR itu bukan hanya sebagai bauran ya, tapi ini adalah merupakan suatu kewajiban terlebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Karena hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 kalau nggak salah tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi ini nggak cuma sebagai bauran, tapi adalah suatu kewajiban juga bagi beberapa perusahaan tertentu. Cuman kadang pada saat pelaksanaannya itu sering disalah persepsikan, yang seolah-olah mereka melakukan kegiatan sosial, padahal ini adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban. Ya. Ya. Terus tadi yang ini Bu izin menambahkan mengenai materi yang hari ini yang mengenai konten ya. Ya Bu, kenapa boring? Halo? Ya, enggak, maksudnya tapi sebenarnya kenapa Ibu Liza bilang jadi, ya, halo? Tadi kenapa Bu Liza bilang jadi bauran? Karena biasanya dari CSR suka ada minta feedback balik. Misalnya itu seperti penempatan spanduk atau banner gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi mau nggak, yang namanya apalagi perusahaan swasta ya, sifatnya pasti yang namanya pemasaran atau bisnis itu selalu dipikirkan walaupun itu dalam kegiatan sosial gitu. Jadi itu jadinya kenapa menurut gue Bu Liza masukin dalam kategori bauran, karena ketika dia memberi pasti ada titipan untuk pasang spanduk atau banner atau minta feedback balik, misalnya kayak ke sekolah-sekolahan misalnya tiba-tiba minta diadakan beauty class gitu misalnya untuk produk Wardah misalnya. Jadi seperti itu. Jadi pada akhirnya memang dari pemerintah regulasinya bahwa ini ada satu kewajiban, tapi secara bisnis pasti dari perusahaan memikirkan bagaimana caranya ini juga sebagai sebuah peluang bagi kita. Jadi nggak semacam gratis juga sih sebenarnya gitu. Mungkin gitu. Gimana Bu Liza? Ya, saya tambahin maksudnya ini bicara dengan anggarannya, pasti anggaran untuk CSR saya rasa dimasukkan ke dalam satu, kalau dalam perusahaan bisnis dimasukkan dalam biaya promosi kali ya. Iya, saya coba yang ini. Maaf, betul. Bu. Ya. Sepengetahuan saya kalau CSR itu dananya udah ada pos tersendiri Bu. Jadi kalau di perbankan itu adalah suatu kewajiban dan itu bukan di dana promosi. Tersendiri ya? Tersendiri Bu, dan itu adalah suatu kewajiban. Tapi biasanya betul, aku setuju, Feb, benar diatur dalam undang-undang. Tapi dalam aplikasi pelaksanaannya bahwa tidak ada perusahaan yang menyanyiakan opportunity peluang. Biasanya pasti akan ada unsur promosinya. Salah satunya tadi aku bilang bahwa pasti misalnya kayak ketika diberikan sumbangan di foto itu pasti ada spanduk minimal atau banner kecil minimal kanan kiri. Nah itu sebenarnya sudah ada unsur marketingnya di dalamnya gitu. Benar ya Bu Liza ya?
Ya betul, betul itu adalah marketing secara tidak langsung. Betul sih. Tapi gini loh kali ya, karena dalam praktek itu bisa aja namanya berbeda ya, dalam praktek berbeda. Padahal secara teori itu masuk ke dalam promosi sebenarnya gitu. Dalam praktek silakan aja, mungkin CSR itu tersendiri bukan promosi. Bisa aja buat kata-kata yang kalau di praktek kan beda-beda ininya, bahasanya beda, Bu. Mungkin ya, kalau dalam teori bisa dimasukkan ke dalam space-nya, saya rasa dalam biaya promosi menurut saya sih itu bisa jadi gitu. Sambil menyelam minum air, Bu. Iya. Minum air ya. Benar itu. Lagi Pak Mas Tri tadi ada apa? Masalah apa tadi Mas Tri mau nyampaikan yang mengenai konten ini apa? Kalau menurut pendapat saya sih jangan kita hanya mengedepankan konten gitu, tapi perlu memperhatikan kualitas juga gitu. Hal ini juga tadi udah disampaikan sama Belisa gitu. Karena kualitas yang baik itu nanti akan memenangkan hati si customer gitu. Bahkan bisa sampai kepada titik yang fanatik. Apalagi kalau untuk produk baru nggak bisa kita kalau cuman sebagai konten saja gitu. Tapi perlu juga yang tadi saya sampaikan juga mengenai produk customer experience. Jadi kita mengundang suatu komunitas, entah itu komunitas yang tentunya sesuai dengan produk yang dimaksud. Kemudian kita mintakan testimoni yang baik dari mereka. Maka testimoni ini akan mendukung konten tersebut gitu. Kayak misalnya produk ABC gitu. Kalau saya pribadi yang saat ini ya, karena sudah udah fanatik bener sama ABC, jadi kalau mau beli sambal pasti ABC gitu. Entah sekarang apapun iklan yang dikeluarkan pasti belinya ABC. Karena dari pertama udah dapat feel yang bagus mengenai rasa yang diberikan oleh ABC ketimbang produk lainnya gitu. Berarti udah sesuai dengan lidah ya Pak, ya Mas ya. Oh ya Bu. Apapun makanannya saya pakai saus Bu biasanya. Ya, memang konten kan ini kan tindak lanjut dari bauran pemasaran sih Bu ya. Bauran komunikasi. Tindak lanjutnya termasuk kemudian nanti turunannya adalah komunikasinya kan gitu. Ya betul. Ya nyambung lah dengan awal tadi itu. Membangun image, membangun kualitas segala macam, baru tujuannya adalah kemudian konten itu mengisinya di sisi itu barangkali itu pasti. Ini awal kali ya, kontennya lebih awal ya, komunikasi awal lah ya. Mungkin ada lagi, kalau nggak ada kita cukupkan kali ya. Ini sebenarnya saya menginformasikan juga, kita sudah ada iKlas ya, atau e-learning ya, kita di FEB ada e-learning dan juga nanti untuk untuk Zoom juga kita sudah punya berbayar ya. Nanti mungkin ada administratornya yang mengelola nanti ya. Jadi mungkin setelah Lebaran mungkin kita bisa gunakan itu. Dan kita juga punya namanya iKlas atau e-learning. Nah, di S2 juga bisa nanti menggunakan itu. Saya nanti share ininya ya, webnya saya share kepada ini mahasiswa nanti. Webnya iKlas atau apa gitu. Nanti kalau misalnya ada tugas-tugas atau apa gitu, nanti di situ kita ini kan ujian pun mungkin melalui e-learning nanti gitu loh. Yang penting tatap mukanya Bu. Apa? Tatap mukanya seperti sekarang ini modelnya begini, meskipun sebenarnya juga kendala gitu ya. Karena dikombinasikan aja Bu. Maksudnya karena kendala begini. Ya, nanti offline dan online ya, kayak 4.0 ya. Iya nih Bu, nih jadi nanti kita combine lah, nanti kalau kuliah kita e-learning kan itu arah Bu. Kenapa? Bu, kalau e-learning satu arah Ibu. Nggak seru Bu kalau misalnya. Ya, nanti mungkin tuh tugas-tugas saya menggunakan e-learning. Jadi hanya ibu tugas sesuai dibalas. Ya. Ya, kemarin sempat didiskusikan teman-teman juga Bu. Ya, teman-teman kemarin diskusikan karena memang Zoom yang dipakai sama teman-teman kan tidak berbayar, jadi sering putus-putus. Kebetulan yang sekarang ini lancar nih, mungkin nanti kalau di Muhammadiyah memfasilitasi kan udah berarti ada solusi yang bisa kita lakukan. Insya Allah kita udah berbayar, kita e-learning kita juga udah berbayar, kemarin masih free juga, udah kita inikan. Ini
kan gara-gara COVID ini kita berpikir keras ini. Betul, Bu. Ya, Semuanya kita berpikir akhirnya bagaimana kita menyelesaikan. muncullah ikhlas, kemudian kita juga berbayar. Insya Allah lah nanti habis lebaran kita udah bisa menggunakan Zoom-nya Feb ya. Amin, amin, amin. Mungkin hari ini cukup sekian ya, dan kasih, Bu. pertemuan terakhir kita sebelum lebaran ya, sebelum lebaran berarti ya. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin. Semua kita ketemu lagi habis Amin. lebaran. Masih, Bu. Ya, udah nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Cukup, Bu. Terima kasih. Cukup, Bu. Ya, sampai ketemu lagi ya. Insya Allah. Terima kasih banyak, Bu Liza. Sehat, Bu. Terima kasih. Ya, selalu ya. Sehat, Bu. Ya. Mari kita akhiri kuliah dengan bacaan adalah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.